Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah melaksanakan tugas dinas harian tadi, dan alhamdulillah siang ini bisa menghadiri undangan Bu Ati selaku calon guru penggerak yang saat ini akan memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ini tentu mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pendidikan. Tentunya kita sebagai guru hukumnya wajib menerapkan budaya positif ini. Imbasnya nanti apa yang disampaikan Bu Ati tentu harus kita implementasikan kepada siswa-siswi kita saat pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, terima kasih Bu Ati telah menyiapkan materi, dan insya Allah materi ini sangat berguna untuk teman-teman kita. Mungkin itu mengawali sambutan saya, dan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam forum diskusi kepada calon guru penggerak ini. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang yang nyaman, sejuk dan aman, ruang kita tercinta, dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu hal apapun. Yang terhormat Bapak Agus Pramono SPD MSI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonotinggal, yang saya hormati teman-teman guru dan tenaga pendidikan di SD Negeri Wonotinggal. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa sampai siap. Mohon maaf waktu jenengan untuk beristirahat setelah seharian full dari pagi sampai siang tadi mendampingi anak-anak di kelas. Waktunya saya minta sedikit untuk kemudian membersamai saya dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru semua, saya yakin tidak asing untuk kalimat tentang budaya positif, karena kemarin juga sudah didiseminasikan sama Pak Adi, dan sekarang saya akan memberi lebih penguatan lagi tentang budaya positif. Sebelumnya, apakah akan ada kesepakatan di antara kita di dalam ruangan ini? Apa kira-kira Bapak Ibu? Mengikuti diseminasi dengan baik. Oke, ya, tenang, bagus, semangat, interaktif. Boleh ke belakang. Kalau mau ke belakang apa? Boleh. Oh, boleh. Boleh minum, boleh makan. Boleh stay. Oke, boleh ke kamar mandi dari ke belakang. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjut saja tentang apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya berarti supaya murid-murid itu bisa nyaman, bahagia di sekolah, tetapi mereka tetap memiliki nilai-nilai dan karakter-karakter yang baik, yang positif.
Untuk budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk budaya positif yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Berarti kalau disiplin ini akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi selama ini Bapak Ibu itu kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Mematuhi tata tertib, taat, tertib, oke, tertata, manut, disiplin, manut, kita manut itu berarti disiplin. Makna disiplin itu sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan manut itu tadi ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau lihat anak-anak kok semakin kesini semakin kesana gitu, ya itu tadi karena miskonsepsi tentang disiplin itu tadi. Anak itu sudah takut duluan dengan kata-kata disiplin. Kalau anak disiplin dimarahin sama bu guru, nanti nggak disiplin nanti nggak boleh masuk kelas dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai yang bersifat universal, nilai-nilai positif yang bersifat universal seperti bertanggung jawab, sopan santun, apalagi nilai kebajikan yang universal sifatnya kebiasaan, berbagi, apalagi sopan, unggah-ungguh, sopan santun, ya itu secara universal. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu adalah nilai kebajikan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian ada juga dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal ini menurut Diana Kersen. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila itu seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kayaknya kok ini ngantuk apa terpukau dengan saya? Oke, untuk memberi semangat pada siang hari ini kita melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya tapi nggak joget-joget, nggak nyanyi-nyanyi juga. Saya ingin ini melatih konsentrasi, melihat konsentrasi Bapak Ibu di siang bolong. Tapi nggak bolong ya karena semuanya tertutup rapat. Silakan kalian Bapak Ibu bisa berpasangan. Sudah. Yang tidak punya pasangan jomblo berarti. Bisa berpasangan boleh loh, boleh. Nah, hati-hati. kalau kakak di kemarin kan ada Abi dan Umi ya. Oh, Abi dan Abi. Kalau sekarang saya tidak mau ada Abi dan Umi atau Abi dengan Abi. Tapi kalian berpasangan melakukan switch. Nah, bukan sweet loh ya. Biasanya kan kalau switch itu kalau nggak jempol
gunting, kertas, batu. Kali ini tidak Bapak Ibu guru. Saya bilang kan kompetensinya untuk ini konsentrasi. Jadi nanti Bapak Ibu guru punya jadi berapa? 5 saja yang dipakai. 5 saja yang dipakai. Nanti kesusahan. Kalau semua tangannya 2, 5 saja. Oke. Nah, nanti kalau berpasangan, tebak-tebakan hasil perkalian dari selisihnya. Lah makanya biar tidak ngantuk, silakan jangan sampai kalah dengan muridnya. Oke siap Bapak Ibu? Oke. Jawab ya. Oke. Siap saya. Oh contoh sini Pak Ustaz. Pakai yang gede kertas atau pakai? Enggak, jadi ada dari 5. Panjang-panjangan. Jadi tebak-tebakan perkalian. Misalnya nih, coba Pak Ansori mau jadi berapa pun? Apa? Dari 12. Karena 3 kali 4. Oh gitu. Iya. Kalau jadi siapa? Fokus, fokus. Oh gitu. Saya dulu mikir cepat. Fokus, Pak. Iya, kita tahu ya. Oke. Kamu misalkan Terima kasih. Nanti kalau yang menang ikut Olimpiade. 1, 2, 3. Jadi untuk ini di awal pembelajaran biasanya untuk menarik perhatian anak, menyiapkan kesiapan belajar siswa di materi matematika itu bisa sekali. Ya Allah, Kita yang gerak sama Anda yang mungkin. Kita yang gerak Anda yang mungkin. luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini aku melakukan biasanya kalau kita mau melakukan sesuatu kita sudah ketakutan dulu. Itu adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan-jangan kalau saya telat ditegur sama Pak Agus, dimasukkan dipanggil mata bingung jawab. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, Pak Andika itu rajin. Setiap hari itu dia datang ke sekolahan itu selalu lebih awal dari teman-temannya, padahal
sayang ya Pak Agus. Biar diberi coklat sama Bu Kani. Nah, Keringan. motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini hanya contoh Pak Andika. Kan aku biasanya yang makanya grasi sekali ya Pak. Kemudian selanjutnya untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah ini yang diharapkan sebenarnya dari motivasinya seperti ini. Bukan karena dari hukuman, bukan dari kata mendapatkan imbalan. Iya, sadar diri betul, sadar posisi. Seperti lagunya siapa Bu Fitri? Sadar posisi kok. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, aku makan gasnya ben aku ki kulino disiplin. Biasanya nggak menunda-nunda waktu atau monggo sih sate sih ngerokok sih ngomong soalnya yang sekolahan Pak Ismisis bisa lu deh ya. Oke, lanjut deh. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Mau penghargaan kok malah dihukum? Sebenarnya iya. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukum. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya ini berarti bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita menginginkan penghargaan dari orang lain, itu juga sebenarnya tidak akan memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Karena itu tadi, aku menjadi CGP, besok jadi kepala sekolah. Boleh nggak Bapak Ibu? Sebenarnya jangan seperti itu. Karena pembelajaran kalau menurut saya CGP itu bukan karena ingin menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas, tapi termasuk peningkatan kompetensi kita sebagai seorang guru. Jadi supaya tahu, oh ternyata guru idaman masa depan itu ya seperti ini loh, yang berpihak pada murid. Nah, itu karena motivasinya tidak motivasi dari eksternal Pak. Itu dari kita, dari diri sendiri, karena dia merasa aku belum mampu. Udah, aku tak membersamai anak-anak dulu sampai aku tuh benar-benar bisa menjadi guru yang dirindukan Bapak Ibu. Bukan guru yang ditakuti. Karena selama ini kan setiap kali kita memberi pengumuman ke anak-anak, mohon maaf ya, Bapak Ibu guru itu besok ada kegiatan di luar kelas. Jadi nanti besok Bu guru kasih tugas. Seringnya apa yang terjadi? Atau jangan Bu, aku nggak mau, pokoknya aku harus Bu guru, Pak guru harus di sekolah. Jarang sekali. Nah itu karena apa? Ya kita harus introspeksi. Saya juga. Makanya saya ikut CGP ini biar saya bisa menjadi guru yang dirindukan. Saya juga masih belajar dari itu. Nah, dampak pemberian penghargaan menurut Alfie dalam 1993. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Aku mau gawe ya, paling ya aku sedikit kali-kali baik misalnya. Itu kan otomatis anak yang memiliki mungkin kemampuan yang terlihat, dia sudah enggan dulu karena mungkin Bapak Ibu guru melihatnya itu hanya secara ini body language-nya anak aja. Oh, cakap ini cekatan. Oh, anak itu pinter berbicara. Oh, berarti cerdas. Berarti anak itu pinter. Dikai gimana? Belum tentu. Jadi berilah kesempatan kepada semua anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan penghargaan itu tidak harus untuk anak-anak sing jago matematika saja, atau
Tapi semua anak di kelas kita itu pasti memiliki potensi masing-masing, walaupun mungkin bagi sebagian orang alah mau ngono-ngono nilainya kecil, tapi semua anak ingat memiliki hak yang sama. Itu gitu. Bentuk program kebajikan sebagai apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ini seperti kemarin misalnya ada beberapa anak kita yang alhamdulillah tahun ini borong piala luar biasa. Pak Agus bisa membuktikan ke K3S bahwa Notingal itu benar-benar jaya. Karena kemarin sempat kita ada kata-kata sekolah gede kok semenang gitu. Alhamdulillah terjawab. Ini berkat kerja keras semuanya. Ya Pak Agus yang bisa mengkoordinir anak buahnya, kemudian guru-guru baik guru kelas maupun guru mapel yang bersinergi berkolaborasi biar anak itu mantap dan siap untuk berkompetensi dan akhirnya berkompetisi. Akhirnya lumayan, ya enggak lumayan, ya luar biasa kalau menurut saya. Ada yang juara tingkat kota, bukan juara 1. Kita sudah lama menantikan itu, merindukan itu gitu. Sudah lumayan lama ya Pak Mul, Pak Parno ya maju mewakili kota, maju ke tingkat provinsi. Itu mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Itu luar biasa sekali. Dan lebih semangat lagi untuk kita semua mengisi kita supaya kedepannya bisa diikuti oleh adik-adik kelasnya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Misalnya di kelas, siapapun yang bisa menjawab dikasih terus bagus. Misalnya masih kurang, jangan bilang salah opo jawabannya. Nggak boleh. Oh iya, terima kasih, tapi jawabanmu kurang tepat. Mungkin teman-teman yang lain yuk kita diskusikan. Itu akan lebih, anak nggak akan sakit hati dan anak nggak akan takut untuk jujur. Gitu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan tergantung punya guru. Misalnya saya pagi-pagi dari rumah wes dibajain sama anak, dibajain sama suami, datang ke sekolah harus kembali beli ketinggalan terus kemprungsung padahal bisa absen. Misal ini contoh, tapi saya enggak dong. Iya dong, ini kan contoh. Aku pernah dong gitu ya, contoh. Semoga kita tidak ada yang seperti ini. Guru-guru Notingal itu hebat-hebat dan luar biasa. Dan yang selanjutnya adalah fokus pada proses. Sekarang semua keberhasilan itu tidak mungkin tanpa proses. Orang sama duduk pasti melalui proses-proses. Dan kita nikmati saja walaupun kita kayak apa, kita yo bosen, tapi ya itulah proses. Kita nikmati supaya tidak terbebani. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Biasanya anak-anak misalnya ada anak baru. Tapi kalau anak orang tinggal, insya Allah ini ya anak-anaknya ramah-ramah. Ketika ada teman baru, pasti mereka langsung bisa membaur dengan baik. Ini kalau misalnya ada anak baru di kelas kita, itu harus muncul rasa empati yang besar. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah ketika membantu itu kan berarti ada pengakuan atau apresiasi tentang kepedulian. Wah, hebat sekali anak-anak sudah melakukan kerja kelompok dengan baik, ada sikap saling menghargai. Kemudian pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah ini yang menjadi PR yang luar biasa untuk kita semua, dan kita harus tetap semangat dan jangan capek-capek untuk memberitahu ke anak. Dan bahkan kalau bisa ya kita memberi contoh. Jadi anak
adanya nilai kebaikan rasa tanggung jawab. Nah sekarang apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jelas biasanya kalau hukuman itu pasti dari kata-kata hukuman itu anak sodisik. Jadi kalau ada teman di kelas, di dalam kelas, boleh di kelas melakukan suatu kesalahan gitu misalnya, mesti teman-teman yang lain udah dihukum ya dah. Nah itu juga akan mematahkan motivasi anak. Ya harusnya anaknya maunya jujur, dia tidak takut untuk jujur. Tapi kalau konsekuensi, jadi sesuatu yang harus terjadi itu ada konsekuensinya logis. Nanti larinya ke kesepakatan kelas otomatis, karena ini situasinya di dalam kelas. Dan misalnya di luar kelas, kan juga ada aturan-aturan yang ada di sekolah, pasti punya konsekuensinya masing-masing. Kemudian hukuman itu biasanya membuat sakit. Biasanya hukuman bisa berupa fisik maupun non fisik. Nah, non fisik dengan kata-kata yang menyakitkan itu pasti akan menyakiti hati anak. Wong perkalian ini gue tak iso bodoh mentok kali mentok jangan, tidak boleh seperti itu. Itu mematahkan semangatnya anak. Dia akan berkembang. Kalau belum bisa tidak apa-apa, mau namanya juga latihan. Makanya kamu disuruh belajar. Yang belajar itu dari nggak bisa menjadi bisa. Tidak apa-apa, semangat. Besok lagi ya, nanti di rumah belajar lebih semangat lagi. Masa ngono tuh belajar mau deh. Saya juga tadi bilang, saya juga masih belajar. Kita bagus loh kalau misalnya semua anak diperlakukan seperti itu tuh kayaknya tuh di kelas itu tidak ada punya rasa takut, punya rasa enggan. Jadi anak itu mau sekolah itu semangat dulu gitu loh. Nggak apa-apa, bu guru baik kok, aku mau sekolah. Jadi anak yang takut matematika biasanya itu ketika pelajaran matematika mesti males. Pilih belajar olahraga, lebih senang dia olahraga. Karena kalau di lapangan itu dia bisa bebas. Tapi kalau sudah ketemu dengan angka, bu nggak bisa, mesti anak itu bilang nggak bisa dulu. Padahal dia belum mau mencoba. Nah itu tadi berarti kan dari sikap kita sebagai guru itu bisa memotivasi anak bagaimana di dalam pembukaan pelajaran matematika itu membuat anak itu sudah tidak ketakutan dulu, sudah merasa nyaman dulu. Nah itu PR buat kita semua, saya juga termasuk sekali. Sedangkan konsekuensi itu akan membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Wah, konsekuensinya kalau aku tidak ikut piket, besok pagi aku harus ikut piket lagi. Itu kan mesti anak mosok aku tok semuanya, padahal dia yang membuat kesalahan misalnya, karena sudah ada konsekuensi dari satu kelas itu tadi, sudah ada aturan-aturan itu tadi. Pokoknya kalau misalnya yang tidak piket di hari itu, piketnya pagi aja atau siang aja, berarti besok ikut piket lagi, bu. Berarti kan dia piketnya double. Itu kan memang salah satu dari konsekuensinya, anak jadi gak nyaman. Cuma hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan untuk hukuman. Jadi dia benci dengan aturan-aturan itu nggak suka. Bapak Ibu pernah lihat ini kalau mungkin luar kota atau melewati Pantura itu ada tulisan besar jangan tengok ke kiri. Pernah nggak ada membaca tulisan jangan tengok ke kiri? Pernah. Jangan mengeluarkan anggota badan. Jangan mengeluarkan anggota badan. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat tulisan itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Malah kepoan. Nah itu sama. Jadi aturan itu malah biasanya itu anak itu malah melanggar. Gitu ya. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Daripada siswa aku kalau pikir mana, mending saya pikir dari itu. Nah itu biar anak juga disiplin. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi hukuman itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, sesama teman itu bisa nggak? Kayak bully itu menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman nggak? Jadi kan anak merasa dia tidak diterima. Kalau anak-anak yang pendiam, anak-anak yang tidak bisa terbuka, dia justru akan lebih menyakitkan. Kasus-kasus sekarang itu
Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh, ini aku rak pikir ini berdok susu. Loh, soalnya tadi aku garapnya tuh sambil ngobrol. Jadi pas waktu pulang aku belum selesai. Oh, berarti besok aku garap sendiri ben selesai tepat waktu sehingga aku bisa melaksanakan pikir dengan baik. Sehingga aku tidak mendapatkan konsekuensi besoknya harus pikir lagi. Itu bisa seperti itu. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, walaupun ya masih banyak ya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu kebalikannya, konsep diri yang baik karena anak akan menyadarinya. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini jadi anak itu tidak takut untuk jujur. Jadi anak wis bisik loh. Jadi dia bersilat lidah. Dia berani untuk dia tidak mau mengakui kesalahan. Tidak jujur itu tadi, iya, mencari alasan atau bahkan bisa terjadi dia itu malah mendorong temannya atau mengkambing hitamkan teman. Itu kan karena dia ketakutan dengan aku malah dukung, aku nggak bisa terang dan lain sebagainya. Nulis 5 lembar, kalau nulis 5 lembar itu menurut Bapak Ibu guru itu konsekuensi Hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi berusaha untuk mematuhi peraturan karena dia tahu konsekuensinya seperti apa. Dan imbasnya untuk hukuman itu anak akan merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan bahkan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, maka anak juga akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Nah, kemudian ketika anak melakukan kesalahan atau kekeliruan di dalam kelas, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, yang namanya kesalahan pasti mungkin ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Misalnya pas istirahat di kantin karena rame, kita muridnya banyak sekali, tiba-tiba ada yang menyenggol dengan tidak sengaja, minuman temannya tumpah. Kira-kira terjadi apa? Apakah anak-anak langsung berbaikan? Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Pasti kan berantem kan, gotok-gotokan, dan mungkin bahkan akan timbul atau muncul kata-kata yang kasar yang tidak seharusnya terdengar di sekolah. Nah, sebaiknya hal itu tidak perlu terjadi apabila kita sebagai guru kita bisa melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan yang mulia, yang positif, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pandangan dari Gosen 2004. Dari restitusi itu kemudian kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi hukumannya sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi kan sesuatu yang harus terjadi, mau gak mau ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi itu ada pilihan. Misalnya kalau hukuman tadi datang terlambat untuk melbu, nanti dulu teman-temannya sudah terlanjur 10 menit sudah melaksanakan tugas, nanti kamu mengganggu pembelajaran, dan kamu diam di sini dulu dan sampai teman-temanmu selesai. Jadi anak tidak dibolehkan masuk karena dia terlambat misalnya. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan, ayo kalau kamu datang terlambat konsekuensinya apa? Tapi kalau segitiga restitusi
guru itu memberi penguatan. Loh, kok terlambat lagi? Kamu hari ini sehat kan? Pagi ini kamu sakit? Atau kamu gak enak badan? Kalau sudah ditanya seperti itu, kira-kira perasaannya anak seperti apa Bapak Ibu? Ayah dulu kan, dia jadi gak ketakutan, mau jujur gitu loh, mau curhatnya langsung bisa terbuka gitu loh. Iya Bu, maaf, aku tidurnya tadi malam-malam, terus tadi bangunnya kesiangan. Oh begitu. Ya enggak apa-apa, Bu Guru itu juga dulu waktu kecil juga pernah. Tapi kamu tahu kan, kalau kamu bangunnya kesiangan itu apa yang akan terjadi? Ya aku jadi terlambat. Terus kalau terlambat di sekolah ini, kira-kira kamu nyaman tidak? Enggak, Bu. Kenapa kamu merasa gak nyaman? Ya aku masih nanti ditertawain sama teman-teman. Terus aku jadi malu. Terus nanti ketinggalan pelajaran. Oh ya sudah. Kalau kamu tahu konsekuensinya seperti itu, kamu tahu akibatnya seperti itu, kira-kira besok kamu mau melakukan hal yang sama tidak? Enggak Bu, besok aku nggak mau terlambat. Nah kalau besok kamu terlambat, berarti kamu harus apa yang harus kamu lakukan? Bangun pagi, tidurnya lebih malam. Nah itulah restitusi. Memang kata-katanya panjang Bapak Ibu, tapi hal itu dimungkinkan anak itu akan menjadi nyaman. Anak itu menjadi tahu, oh ini loh, ini aku melakukan kesalahan, akibatnya aku seperti ini. Terus akibat yang buruk buat aku tuh seperti ini, buat teman-teman seperti ini, buat lingkungan seperti ini. Jadi anak akan mengolah sendiri bagaimana dia akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ingat, menguatkan karakter itu tadi, karena dia sudah mengetahui kesalahannya, akibatnya dia apa, dia masih bisa diterima dengan baik, tidak langsung serta-merta disalahkan. Guru tidak mau mendengarkan alasan. Kan anak merasa, oh Bu Guru mau tahu alasan aku. Dan ketika Bu Guru mendengarkan alasan, bangunnya kesiangan karena tadi malam tidurnya malam, terus orang serta-merta guru, lah yo ngono kuwi cak sekolah harus ngerti, harus sekolah kok yo HP nang ngene atau nonton bola. Kan ngerti kalau cak sekolah ki kan tanggung jawabnya piye. Tapi kalau segi restitusi, guru nggak serta-merta seperti itu. Jadi tetap terbuka dengan anak aja berdiskusi bagaimana supaya anak itu bisa mencari jalan keluar sendiri, biar anak bisa lebih tahu sendiri bagaimana nantinya dia akan berkembang, bagaimana nantinya dia akan bersikap. Kemudian dari hukuman itu, anak itu menjadi atau korban itu akan mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi, korban bisa saja diabaikan. Kalau dari restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti karena ada 10 menit, 15 menit atau suruh lari lapangan. Tapi Bapak Ibu, misal ini pelajaran olahraga, anak itu tidak menggunakan kaos olahraga padahal sudah tahu jadwalnya. Terus anak itu disuruh keliling lapangan 2 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Dia di jam olahraga. Di jam olahraga Bapak Ibu. Iya, di jam olahraga bukan jam mata pelajaran. Itu kalau itu konsekuensi kan sesuai dengan bidangnya. Kan anggap saja konsekuensinya itu dia bisa sebagai pemanasan. Konsekuensi dari dia melanggar tidak memakai baju olahraga. Tapi kalau jam pelajaran kita di kelas, anak terlambat atau anak
tidak membawa buku, kok kan ngubungi lapangan P5 itu ya tidak sesuai kalau kita tidak di bidangnya olahraga, apalagi jam matematika misalnya belajar ke perkalian harus kerja, kan itu tidak selaras ya. Kemudian perilaku pasif agresif akan meningkat itu kalau hukuman identitas gagangnya. Tapi kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Bisa jadi kalau anak lupa besoknya akan terulang lagi. Tapi kalau restitusi masalah akan terpecahkan karena dia berdiskusi, gurunya mengajar diskusi. Mau kok begini sebagai apa? Coba kamu mengatasinya bagaimana? Itu sehingga masalahnya bisa terpecahkan karena adanya diskusi dari guru dan si murid tersebut. Kemudian identitas gagal dan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau aturannya sudah dibuat tapi murid tambah orang tambah menyalahi aturan, dan itu tidak berhasil. Tapi kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemarin kamu tidak melaksanakan piket kan? Oh kira-kira minggu depan kamu akan mengalami hal yang sama lagi tidak? Jadi guru akan memonitor si anak tersebut. Tapi kalau restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya karena dia tadi sudah mengolah pikirannya tadi. Oh berarti aku besok dia caranya supaya aku tidak terlambat sekolah bangun pagi, malam ini aku tidak mau makan habis sampai malam. Jadi dari diri si anak itu sudah muncul tanggung jawab. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi makanya jangan kaget kalau di sekolah kita bucai manut, ini rumah dibeli kalau rukunnya atau bahkan kebalikan, karena saya mengalaminya. Jadi di rumah anaknya patuh, dilihat dari orang tua itu anaknya manut. Ternyata ketika di sekolah dia jahil dengan teman, dia sering menyalahi aturan dan sebagainya. Itu karena mungkin ternyata di rumah kalau dia tidak patuh dijiliti karena dia takut. Jadi dia takut. Itu benar Pak? Benar terjadi. Iya, ini kan pengalaman untuk kita ya. Jadi kita itu jangan terlena dengan anak yang kita tenang atau dengan anak yang kita eksik. Semua anak itu memiliki hal yang sama untuk kita ini perhatikan. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat karena ada konsekuensi sehingga seseorang itu akan mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak terbiasa ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu bagaimana cara dia menyelesaikannya, bagaimana cara dia untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia buat. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus, ada kata-kata kamu harus memaksa. Tapi kalau konsekuensi itu ada kalimat apa peraturannya, menanyakan peraturannya apa. Kira-kira kamu mau nggak melakukannya? Setelah anak melakukan, terima kasih ya sudah melakukan hal ini. Terima kasih kamu sudah mematuhinya. Tapi kalau restitusi itu justru guru memberi kekuatan. Apa yang kamu yakini? Apa yang harus kamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi guru mencoba untuk memberi kekuatan tersebut kepada anak sehingga anak kalau mikir oh iya ya berarti ini berarti aku harus seperti ini. Itu kalau restitusi. Kemudian identitas gagalnya hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan seperti tadi. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dengan orang lain.
Untuk perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, hukuman itu identitasnya negatif dan gagal kan. Kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu adalah hal yang positif. Nah, apa itu ciri-ciri restitusi? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Sedangkan yang kedua, restitusi juga bisa memperbaiki hubungan. Misalnya ada orang yang berantem, pasti kalau tadinya kita sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat konsekuensi, salah satu anak itu mesti akan merasa bahwa tidak adil. Wah, gue enak, padahal gue salah lu. Tapi kalau melalui restitusi, kedua anak baik yang melakukan kesalahan atau yang sebagai korban, dia akan saling menyadari karena tidak ada asap kalau tidak ada api, seolah seperti itu. Jadi ketika dua anak melakukan terjadi suatu permasalahan, kita melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, mereka akan menyadari kok, oh aku di EC, terus aku mukul. Nah, yang ngece tadi kan karena dia nggak merasa bahwa ngecenya dia itu menyakiti, dia dipukul sakit. Wah, aku dipukul aku. Nah, sebentar, ini bagaimana dulu ceritanya, tadinya seperti apa? Jangan langsung gue iki yo nakal, ngono yo kancane mbok jotos. Lah aku diancam Bu. Lho iki yo ngono baperan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita tetap restitusi karena kedua anak itu dipahamkan. Kenapa teman itu mau melakukan hal itu? Kenapa kok kamu merasa tersakiti? Jadi anak itu paham. Oh iya ya, berarti karena mungkin aku yang sedikit sensitif, atau oh iya ya, aku aja terlalu emosi sudah tak pukul. Oh iya ya, aku aja nggak sopan terhadap teman, ngece nama orang tua. Itu yang jadi bahasa kita sehari-hari. Nanti anak laporan, Bu, aku diece nama orang tuaku. Nah itu jadi PR kita semua. Kemudian restitusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Kalau tadi hukuman paksaan, kita tidak mau mendengarkan alasannya anak, terus langsung, wes hukumannya pokoknya kamu duduk deh, berdiri di sini dulu sampai teman-teman selesai mengerjakan misalnya. Tapi kalau restitusi ditanya dulu tadi, kenapa kamu enggak, terus apa akibatnya, terus apa yang kamu lakukan selanjutnya. Kan ada tawaran-tawaran sehingga anak akan berpikir lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan menuntut. Beda antara menuntun dan menuntut. Apa kira-kira perbedaan antara menuntun dan menuntut? Sama-sama saling bisa mengetahui kriminal masing-masing. Kalau menuntut itu mengharuskan perbuatan itu disetujui oleh salah satu pihak. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Luar biasa. Menuntut dan menuntut. Luar biasa. Saya kenal banget dengan pas ya. Biasa. Penyimak yang berayu adil. Luar biasa. Jadi betul Bu Fitri. Jadi kalau menuntun itu membersamai. Nah, mungkin nuntun kok terus ngarep berarti beda ujungnya. Nuntun itu di samping. Maju bareng, maju bareng, kiri bareng. Namanya menuntun. Tapi kalau menuntut itu kan pasti dari salah satu pihak. Dan bisa jadi orang yang dituntut itu melakukannya karena terpaksa. Tapi kalau restitusi itu menuntun, bukan menuntut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kebutuhan anak itu apa? Kebutuhan kasih sayang, apa kurang kasih sayang, apa kurangnya perhatian, atau kurangnya kebebasan, dan sebagainya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik-baik. Sejauh ini cara menyelesaikan masalah di sekolah dengan melakukan restitusi. Karena di SD kita kan tidak ada guru BK, jadi mau tidak mau
kita sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran, ya kita harus bisa membimbing, harus bisa memberikan konseling kepada masing-masing anak. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusinya, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah tentang segitiga restitusi, bagaimana anak itu bisa berperilaku sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah maupun di keluarga. Nah, kita sampai ke keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah membuat, bahkan di awal-awal MPLS itu ya ada ini keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kita sudah tahu bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar yang diyakini, diciptakan dan disepakati bersama warga kelas. Tapi perlu diperhatikan pertama bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal tadi ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Misalnya kelas saya membuat keyakinan kelas meletakkan barang pada tempatnya. Tapi kalau kelas lain tidak punya tempat khusus misalnya, apakah keyakinan itu berlaku? Tidak. Jadi keyakinan kelas itu tergantung dari kebutuhan masing-masing kelas. Dan prosesnya juga nggak langsung guru anak kita sudah punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya ini ya. Tidak. Tapi ada prosesnya Bapak Ibu. Seperti apa prosesnya? Yang pertama, guru itu harus bisa memberikan motivasi bagaimana menjelaskan tentang keyakinan kelas, pentingnya keyakinan kelas itu. Kita itu apa? Untuk murid-murid itu apa? Kemudian setelah itu, siswa menulis dan menambahkan keyakinan kelas yang tulis. Jadi anak diekspor. Silakan. Menurut kalian kira-kira kita tuh membutuhkan keyakinan kelas yang seperti apa? Biar anak menulis keinginannya mereka. Kemudian setelah mereka menulis, suruhlah anak untuk menempel di papan tulis keyakinan yang sudah mereka tulis. Nah, perannya guru selanjutnya kita bisa memilih keyakinan kelas yang pas, dipilih sesuai apa tidak. Kata-katanya masih berupa kata-kata negatif atau kata-kata positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu menurut Bapak Ibu kalimat positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Tidak. Iya, ada kata tidak. Berarti itu diubah. Yang tadinya tidak boleh membuang sampah sembarangan dibuat menjadi kalimat positifnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu benar-benar ada kata negatif. Tidak boleh mengejek teman. Berarti diubah menjadi apa? Saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh berkata jorok. Berarti harus apa? Berkata sopan, santun dan sebagainya. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Jangan terus kabeh api kok 20 ditulis, bocah nggak bisa mengingat. Yang poin-poin saja yang memang di kelas itu benar-benar dibutuhkan. Oh, murid saya itu kalau membuang sampah hijau belum bisa membuang sampah di tempatnya, atau bahasa gaulnya itu kemproh. Nah, berarti kan kita butuh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ditekankan seperti itu. Dan setelah keyakinan kelas itu ditandatangani, artinya berarti anak-anak sepakat. Karena kalau sudah sepakat
Berarti kan tidak boleh ada yang mengingkarinya karena sudah kesepakatan itu tadi. Karena guru bersama anak-anak itu membuatnya itu bareng-bareng, nggak serta-merta bu guru atau pak gurunya itu sudah membuat kesepakatan kelas menurut bapak ibu guru terus anaknya dipaksa, kan tidak, kan bersama-sama. Menurut kalian apa ini dibuat dari kalimat positif seperti ini? Ada tanda tangan. Nah kalau sudah tanda tangan, sudah terbentuk, lebih baik ditempel di tempat yang mudah dilihat. Misalnya di kelas-kelas bapak ibu kan pasti hampir semuanya sudah punya pojok baca, itu boleh. Jadi anak-anak itu akan sesering mungkin dia mengakses dengan mudah. Tapi kalau ditaruh di belakang meja guru, kan bingung bocah ada arah maju ya bingung, gitu kan? Nanti dikira tidak sopan dengan ini. Nah, jadi lebih baik ditempelkannya itu di tempat yang strategis, anak mengakses kapanpun dan siapa bisa, gitu ya. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa terbentuk, bisa berjalan dengan baik apabila guru atau kita sebagai manusia itu sadar bagaimana kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kita bekerja untuk apa? Mencari uang untuk masyarakat. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kan sopan bekerja itu tadi karena membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, diperhatikan. Kebebasan, kebutuhan kebebasan. Semua anak pasti memiliki kebutuhan untuk kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau bapak ibu melihat salah satu murid mungkin dikatakan anak itu sering membuat masalah, anak itu sering gawe kelas itu menjadi rame, nali koncone, biasanya gitu. Coba lihat, diperhatikan, pakai sekitar pakai restitusi tadi dengan melihat 5 kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Biasanya kita melihatnya apa sih yang tidak perlu di rumah. Seperti kemarin Pak Adi sudah ini ya memberikan contoh kasus-kasus tertentu. Ada anak yang suka nyicipi makanan koncone. Mungkin bagi anak-anak tertentu itu tidak masalah, tetapi kita tidak bisa hanya berpikir bahwa hanya rapopo namanya juga berbagi. Tapi bapak ibu guru juga harus memperhatikan bagi anak-anak yang memang tidak bisa seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita sekolahnya kan heterogen, jadi kita memiliki karakter fisik yang berbeda-beda, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Itu juga mempengaruhi kan bapak ibu. Lingkungan di Kagro dengan lingkungan di Kalilaksem mungkin juga berbeda. Apalagi lingkungan di perkampungan dengan di perumahan juga akan berbeda. Dan itu juga akan mempengaruhi. Itu iya. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid mempunyai gambaran dunia yang berkualitas, mereka ingin bertahan hidup juga, mereka ingin bebas, mereka ingin mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta, kemudian memiliki mendapatkan kesenangan, namanya anak SD ya. Dan yang pastinya dia akan merasa ingin menjadi pemimpin, penguasa, seperti itu. Nah tentunya sebagai guru ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas murid. Bila guru dapat membangun interaksi yang
memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid tersebut akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka dan akan menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya ada anak terkenal dari kelas 1 sampai kelas 6 sumber-sumber misalnya, coba ditelaah lagi apa sih kebutuhan dasar yang dia inginkan tuh yang belum terpenuhi sebenarnya apa. Nah ini berkaitan dengan posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, dosen, dan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Berarti gak hanya guru, kepala sekolah juga, kan atasan, sebagai atasan. Yang pertama posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Awasnya itu dalam tanda betung ya. Itu pasti menjadi ketakutan. Aku telan ya. Iya. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya penyampaiannya dengan suara lembut. Bagaimana jika orang tuamu tahu kamu melakukan hal ini, coba. Jadi kan anak akan merasa iya, jadi kasihan gitu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, memposisikan sebagai teman. Ayolah, jangan berbuat seperti itu lagi. Itu sudah susah payah mendidimu loh. Masa ya kamu kayak gitu. Tetapi biasanya kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman, anak itu akan melunjak dan kadang nggak menghargai ibunya karena kadung nyaman itu tadi sebagai teman itu tadi. Kemudian sebagai posisi pemantau, memantau itu kan berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan. Jika kamu terlambat 15 menit, bagaimana peraturan sekolah kita? Apa konsekuensinya? Itu sudah ada konsekuensi dari pemantau itu tadi. Dan posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi. Ini berarti kembali ke pemecahan masalah melalui restitusi. Itu tadi manajer itu tadi sebisa mungkin kita walaupun sebagai guru kita juga posisi kontrolnya di manajer. Apa yang kita yakini, apa kamu sudah meyakininya, kamu kira-kira bisa nggak memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan besok supaya kamu akan lebih baik dari hari ini, atau supaya kamu bisa memperbaikinya? Baik Bapak Ibu Guru, jadi untuk menumbuhkan budaya positif di kelas saya mencoba membuat prakarsa perubahan, yaitu membuat aransi kelas berupa refleksiku hari ini. Jadi saya meminta anak-anak untuk merefleksikan baik dari pembelajaran mereka di kelas maupun apa yang sudah mereka lakukan selama 1 hari tersebut. Boleh perbaikannya, boleh kesalahannya, bahkan ketika anak itu merasa tidak puas dengan pembelajaran saya, mereka juga bisa menuliskan di refleksiku hari ini. Tujuannya apa? Hasil dari refleksi anak-anak yang saya baca itu juga saya juga merefleksi diri saya sendiri. Misalnya kayak kemarin itu ada anak murid saya itu merasa bosan waktu pembelajaran komputer. Alasannya dia memberitahu alasannya karena saya mengerjakannya terlalu lama dan ditinggal oleh teman-temannya. Karena di kelas saya itu kan jumlah siswanya kan ada 29. Nah, praktek komputernya itu memang saya beri 2, yang satu di dalam kelas teori, yang separuhnya lagi sebagiannya langsung praktek di komputer. Jadi kalau anak yang sudah selesai praktek langsung tak suruh bergantian dengan temannya. Nah itu ternyata ada anak yang merasa jengkel, merasa bosan, merasa nggak nyaman karena dia merasa ditinggal sama teman-temannya. Nah itu kan membuat motivasi saya, menjadikan motivasi saya untuk memperbaiki
memperbaiki pembelajaran saya waktu komputer supaya mungkin nanti saya lebih berpihak kepada anak. Begitu. Jadi Bapak Ibu Guru, demikian budaya positif yang saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru semuanya ke depan, sehingga kita benar-benar menjadi guru yang berpihak pada murid, guru yang dirindukan oleh murid, dan sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar nyaman untuk murid. Saya beri waktu, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya atau memberikan perbandingan, silakan. Bu Intan dan Pak Agus. Pak Agus, kalau Bu Intan dulu. Iya, terima kasih Bu. Ya, jadi luar biasa materinya pada siang hari ini, dan ini menjadi ilmu baru untuk kami, di mana yang sangat menggelitik saya itu adalah yang tadi bahwa penghargaan itu bisa dikatakan sebagai hukuman. Nah, itu kalau saya terus terang ke anak-anak saya, misalkan anak sudah selesai, silakan bisa istirahat duluan, itu kan sebuah penghargaan. Ternyata di situ juga bisa menjadi bumerang untuk saya sendiri, bisa menjadi sebuah hukuman untuk anak, karena anak bisa menjadi ketergantungan, terus dia melakukan sesuatu karena ada embel-embel istirahat ini tadi ya. Itu bisa saya jadikan pembelajaran untuk saya sendiri, bahwa ke depan mungkin saya tidak mau melakukan hal tersebut terus menerus, mungkin bisa sekali dua kali, hanya untuk hanya untuk memberikan semangat anak, tapi tidak saya lakukan setiap hari. Terus kemudian ini yang tadi bagi bisa ditampilkan. Nah, ini praktek juga bisa menginspirasi saya, bahwa saya juga akan insya Allah akan menerapkan hal yang sama. Jadi refleksiku hari ini, apa yang anak lakukan di hari itu, apa yang anak rasakan, mungkin seperti itu ya di hari itu. Kemudian kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan pada hari itu, kemudian kesalahan apa yang dilakukan hari itu bisa dijadikan sebuah catatan dan portofolio kita, sehingga kita bisa memperbaiki proses pembelajaran kita di dalam kelas, dan harapannya ya berarti tadi kita bisa menjadi guru yang dirindukan, memesona gitu untuk anak-anak kita. Harapannya juga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berkarakter seperti harapan yang Pak Jenengan sampaikan, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita, luar biasa sekali, matur suwun atas umpan baliknya. Kemudian Pak Agus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati selaku CGP yang memberikan diseminasi yang saya hormati, teman-teman sehat semua teman-teman? Alhamdulillah di siang hari ini walaupun ngantuk-ngantuk, Bu Ati masih bisa memberikan materi kepada kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Jadi pada saat ini dari calon guru penggerak angkatan 11 memberikan materi tentang budaya positif. Dalam hal ini Bu Ati sudah memberikan contoh bagaimana kegiatan pembelajaran untuk menarik minat siswa di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Tentunya sudah disertai contoh bagaimana itu yang namanya hukuman, bagaimana itu yang namanya motivasi. Itu seorang guru harus memahami, karakter siswa. Barangkali hukuman ketika diterapkan kepada siswa itu menjadi bumerang, seperti yang tadi disampaikan Bu Intan. Nah, oleh karena itu motivasi kami selaku kepala sekolah, Bu Ati selaku CGP angkatan 11 bisa memberikan materi kepada teman-teman, menarik ya untuk menjadikan pembelajaran lebih sempurna. Mudah-mudahan itu semangat, tetap lanjut,
tanpa putus asa dan selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus, terima kasih teman-teman semua. Baik teman-teman, saya akhiri destinasi saya pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.